Kita pasti pernah mendengar musisi satu ini. Beliau dulu mengikuti ajang pencarian bakat dari 2007 di Jerman, bukan di Indonesia ya. Selain itu, beliau juga mulai karirnya dari tahun 1998. Saya kan ngamen lama, jadi ngamennya di dalam MRT itu, dalam subway train itu. Jadi ya 13 tahun saya ngamen sendirian. Hah? Iya. Di mana? Di Berlin Hamburg. Nggak ada yang tahu. I was the only Asian guy. The only Asian guy. Gak ada lagi itu tanya. Ada izin license gitu nggak ada. Dan seiring berjalannya waktu, berkarirlah di Indonesia setelah pulang dari Jerman. Dan sambil berkarir di Indonesia, pernah juga sampai hari ini membuat sebuah trio yang isinya legend-legend semua. Pasti udah tau lah kalau speknya kayak gini siapa nih. Kita langsung sambut aja Mas Sandy Sandoro. Yeay. Selamat datang di Indo Music Talk. Terima kasih Mas Udah Christian. berkarir dari 1998. Iya. Dan tahun ini udah 50 tahun ya? 50 tahun. 51 malah ya? Jalan 51, alhamdulillah. Wow, 98 kali mas. Itu setengah hidup berarti ya? Yes. Setengah hidup berkarir di musik ya? Lumayan ya, 25-an ya, 25, hampir 25 ya. Lumayan ya? 98, 2024. Lebih kayaknya malah. Lebih ya, 98. 26 ya? Iya. Ya segitu deh kira-kira. Waduh. Tapi saya mau ini lagi mau ada revisi. Jadi nama saya Sandy Sondoro, bukan Sandoro. Oh, Sondoro. Semua kan di Wikipedia itu asli semua tuh. Maksudnya ada Oh iya iya. sebenarnya iya. namanya Sandi Sundoro. Nama Oh, Jawa. Sandi Sundoro. Iya. Oh, Jawa ya, Jawa banget. Jawa. Kemarin saya tahu gak ada mie Sundoro, mie Jawa brand baru sih. Jadi Saya kayak pernah lihat just pikir, wah. Ya mungkin jadi- memang ada yang namanya Sundoro juga kali. Oh, jadi namanya Sandi Sundoro. Sandi Sundoro ya. Dari dulu malah waktu kecil tuh di apa namanya dipanggil sama keluarga sama papa mama ya Sandy Sundoro. Jadi Sandy Sundoro. dari kecil tuh nama kecil ya yang banyak teman-teman saya yang kok lama lu jadi Sandi sih. Lu kan dulu Sandy. Jadi di kecil emang Sandy Sundoro. Cuman begitu saya ke Jerman kuliah, terus orang Jerman nyebut saya Sandi Son. Jadi kan mereka ejaannya memang Oh, dari situ muncul Sandi Sandoro. Iya, enggak, Sandi Sandoronya itu muncul ketika saya viral di YouTube tuh yang ada saya mengikuti International Singer Festival di Latvia. Terus kemudian TV-nya kan TV yang meliput tuh TV Rusia, berbahasa Rusia, dan kebetulan kalau kalau O-nya itu dibaca jadi konsonan dan kemudian vokal itu SO-nya dibaca jadi sa. Jadi kalau menurut apa namanya Si orang TV Latvia. bukan kalau dalam bahasa Rusia seperti itu. Oke. Jadi Sandi Sando, kadang Sandi Sandora apa Sandi Sandoro gitu. Oh, Kalau Jerman jadi enggak, kalau Jerman tetap kayak Sandoro. kita pembacaan alfabetnya sama kayak Indonesia. Hampir mirip. Jadi SANDH Y-nya tuh kalau bahasa Jerman Y. Terus kemudian kata baru SOENDHORO kan. Kemudian kalau saya sebut, maka saya ganti namanya, jadi saya bikin simple Sondoro, karena kalau Soendoro orang terus baca di Jerman Sandi Soendoro. Sandi Soendoro. Daripada ribet gue ganti aja ini. Oh gitu. Tapi gantinya beneran ganti sampai ke nama di KTP enggak, juga. enggak. Oh, cuma Enggak ganti. saat di sana Iya. aja. Ganti ya, intinya nama my artist name itu Sondoro. Oh, tapi Iya, KTP name Soendoro. Soendoro. Semuanya paspor semua gitu. Sondoro. Iya. Oh, baru tahu nih. Nggak tahu ya. Baru tahu hari ini. Ada Berarti di Wikipedia lengkap semua. Sundoro. Oh, Di iya. Wikipedia lengkap. Oke, berarti waktu pas di apa namanya di Latvia itu. Latvia. Ini gimana ceritanya sih waktu pas Jerman Latvia itu memang kuliah gitu atau? Oh dulu iya, jadi saya 92 lulus SMA, kemudian 93 Februari saya ke Jerman untuk meneruskan sekolah tinggi. Saya ke Jerman itu tujuannya untuk kuliah arsitektur, dan saya selesai kuliah arsitektur 98 dan setelah itu ya saya
saya lebih memilih untuk menentukan hidup di musik gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, mungkin kalau ngomongin background ya, kita seperti yang tadi Mas Andi bilang ya, di Wikipedia atau mungkin di mana kita bisa lihat lah. Boleh tahu kesibukannya lagi sibuk apa belakangan? Kesibukan belakangan kita banyak ya lagi ya di musik gitu, kemudian karena pandemi kan baru kelarnya 2022 Betul ya. ya. Alhamdulillah sibuk lagi sih. Ya bermusik, bikin lagu, produce, kolaborasi sama artis-artis muda, kemudian banyak off air sih. Jalan Oke. lagi. Yeah. Berarti lebih ke off air ya sibuknya ya. Yes, off air banyak. Yeah. Kalau dari berkarya, apakah lagi ada ngerilis? Baru aja rilis 2023 kemarin. Single terbaru judulnya Tiba-Tiba Cinta. Karena kalau nggak salah 19 November. Dan sebelumnya 2022 ada juga beberapa. Sebenarnya saya setiap tahun tuh setelah 2018 tuh saya rilis album ke-8. Solo album yang ke-8. Orang kan taunya Tak Pernah Padam Malam Biru ya, Tak Pernah Padam Malam Biru. Tapi ya nggak bisa disalahin juga kan. Mungkin orang-orang itu mungkin intinya gini dulu. Kalau yang didukung sama major label itu kan mungkin promonya lebih kuat dan segala macem. Dan ini karena saya independen sejak 2014, sejak lepas dari Sony Music. Ya kemudian kita independen nih, jadi ya mungkin marketingnya nggak terlalu kuat gitu loh. Karena dulu waktu pecah banget tuh 2011 kan, dimana ada Tak Pernah Padam, kemudian apa lagi ya, kena Anak Jalanan ada di situ. Dan sebenarnya intinya saya punya album tuh ada 8 dan lagunya banyak banget. Oke. Dan sejak beberapa tahun terakhir ini menurut saya nggak worth it untuk kalau kita udah punya album 8-10 biji gitu, 10 album nggak, kalau menurut saya, karena ini kan kita harus mikirin cuan juga bro, harus kan mahal bikin album, bikin album. Lu aja bikin album sendiri, emang lu kira sini duit lu kasih bayarin bikin album. Satu lagu minimal 15 juta, 150 juta kan. Mendingan dan sekarang orang gak kayak dulu kan. Kalau kaset kan dulu orang dengerin semuanya. Sekarang satu lagu aja cukup lah. Kalau udah punya 8 album, ya udah tiap tahun rilis single aja 4 maksimal 4 single kan, lagu-lagu baru tuh semua. Betul. Lagu baru. Dan saat ini ya seperti itulah apa ya, bukan sistem ya, apa ya, alurnya tuh seperti itu saat ini kayaknya beberapa tahun terakhir. Iya betul. Tapi kalau orang yang belum album masih satu ya harus wajib bikin album lagi, paling enggak mungkin ya 5 album lah, oke lah, 5 album 6 album gitu. Dan apa namanya, sempat dapat AMI Awards juga di tahun 2011 ya, pendatang baru terbaik. Iya. Itu deh sama Sony Music waktu itu. Tapi emang kalau Mas Sandy sendiri, Mas Sandy sendiri, itu yang paling berasa bedanya apa sih dengan atau tanpa label? Kalau untuk mungkin sebagai pemula ya, yang mungkin belum meraih apa ya, fame gitu ya, nggak ada salahnya bekerja sama dengan major label, tapi kita harus tetap hati-hati dengan dealingnya, kontraknya, dan kita harus, dan dealing itu kan kita nggak bisa baca sendiri, kita harus kasih ke lawyer, dibantu baca ya. Jadi banyak kata-kata bahasa hukum yang kita orang awam nggak ngerti gitu. Jadi jangan sampai main tanda tangan aja nih, oh nih gua kontraknya sama label gede nih, taunya lu keribet nggak bisa ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba kan banyak yang tiba-tiba nggak dikasih kerjaan juga sama dia, terus kita dapat kerjaan dipotong sama dia, padahal kita yang dapat. So tapi kalau misalnya dari ajang pencarian bakat, terus kemudian ya dia memang terikat major kontrak sama si yang apa ya, yang berwenang, yang
yang memberikan dia peluang untuk masuk ke TV itu ya wajar sih sebenarnya. Tapi ya mungkin 3 tahun cukup sih ya kalau sampai kelamaan gitu. Terus ya kalau misalnya memang si label ini lagi konsentrasi sama ada yang lebih baru lagi artisnya, yang ini agak dicuekin, yang fair-fair aja gitu maksud saya. Ya udah kalau emang ini ya lepas aja gitu. Iya, Kalau nggak diurusin kan kadang-kadang tiba-tiba greediness aja gitu kadang-kadang. Yang kadang menurut saya agak kurang fair gitu. Oke. Dan itu yang akhirnya membuat Mas Andi 2014 untuk berpisah dengan label gitu ya. 2014 itu ya semacam kayak gitulah, kayak wah ini ada orang baru nih, banyak artis baru dan kayaknya udah nggak diprioritasin lagi nih kayaknya. Mereka lebih memprioritaskan yang ini nih, yang baru-baru yang lagi, yang lebih muda kali ya. Terus kalau nggak salah dulu saya mungkin juga terlalu saya nggak mau terlalu ngikut, maksudnya musik yang lagi ngetop lah gitu, yang lagi ini apa nih, yang lagi hype nih gitu. Iya. Terus saya lebih ke nggak, saya ya lagu-lagu gua aja deh gitu. Mungkin itu juga kali. Terus mungkin ya udahlah Sandi udah nggak asik nih mungkin. Ya Bisa dimengerti, terjadi di ibu kota. nggak apa-apa ya, normal ya. Normal. Tapi ini lagu-lagunya Mas Andi ini nulis sendiri semua berarti ya? Hampir semua saya tulis sendiri, kecuali Anak Jalanan kan karyanya Mas Guru tuh, Iya. Warna Putra. Kemudian ada 2 lagu karyanya Diane Warren. Terus ada Why Do You Love Me itu Kus Saudara. Kemudian itu aja ya. Kalau Malam Biru tulis sendiri. Malam Biru saya tulis sendiri. Ini karakter suara Mas Andi ini dari dulu memang udah powerful ya. Dan kalau bahasa ininya apa orang bilangnya husky voice lah, husky and powerful voice gitu. Ini memang kalau dulu saya kalau nggak salah ya waktu pas ngelihat pertama acara TV itu ceritanya orang kerja atau orang kuliah yang ikutan, tapi nggak begitu dijelasin tentang background pendidikan musiknya nih. Dulu sempat belajar formal gitu? Nggak ada tentang musik. Iya. Saya nggak ada latar belakang pendidikan musik. Nggak ada. Saya paling sebel pelajaran teori musik. Saya jelek banget dulu waktu SMP. Itu kan ada seni musik ya kalau nggak salah ya. Soalnya main suling, saya paling sebel banget. Itu kan kewajiban dulu ya. Dulu nggak kayak ya kamu sukanya apa nggak, kamu main gitu boleh nggak. Dan main gitar zaman dulu itu nggak semurah sekarang gitu. Iya. Belum ada gitar yang dijual di toko fotokopi. Iya dan nggak murah juga, dan intinya dulu itu di rumah kami tuh nggak ada instrumen. Jadi papa juga kalau misalnya tiba-tiba lagi abis nongkrong gimana gitu sama teman-teman itu bawa gitar, gitar siapa sih? Ya gitar temen. Tapi dia juga jago main gitar. Oh gitu. Saya juga nggak tahu kenapa orang tua saya tuh tidak ada niat dulu. Ya saya nggak nyalain orang tua, papa udah nggak ada. Terus nggak nyalain mama juga. Cuman intinya dulu sayang sekali mereka tidak, karena kami bertiga kan kita cowok semua nih. Adikku yang nomor 2 udah sayang sekali udah meninggal dunia. Dan kita bertiga sebenarnya sangat musikalis gitu ya. Terus saya pun belajar gitar itu nongkrong anak. Ya zaman dulu kan tahun 86, 87, 88 tuh anak-anak, banyak kan anak-anak kita kan masih nongkrong di luar tuh. Pulang sekolah nongkrong di warung. Gitar-gitaran, ngerokok, anak SMP kelas 3, SMA, nongkrong malam-malam juga enggak beda sama sekarang. Masih jauh beda sama sekarang. Iya. Pulang tuh jam 1 malam baru pulang ke rumah. Kan perumahan kami tuh ya perumahan BTN dulu nih di Ciputat. Nah sebelumnya kami tinggal di Senopati. Jadi keluarga papa tuh di daerah Blok S, di daerah Senopati. Nah, kalau mama dulu Senopati masih 2 jalur. Senopati belum kayak sekarang. Belum Senopati, belum. Blok S tuh masih belum Senopati. Yoi.
Masih jalanan biasa Jalan ya? biasa tuh, rumah-rumah biasa, masih normal lah gitu kan. Terus kalau dari ibu itu kan jadi keluarga yang tuh di Jalan Es Parman ada kompleks dulu. Wah, Parman Jakarta Barat dong. Apa, Itu ke Selipi. kompleks Bay Cukai dulu tuh. Kompleks Oh. tua tuh dulu. Sampai sekarang masih ada, cuman udah main butut lah. Terus ya gitar. Itu aja diajarin sama teman. Jadi kita lagi nongkrong. Ingat banget tuh pertama kali lagu yang saya pelajarin di gitar tuh Knocking on Heaven's Door. Wih. Kan gampang banget tuh, cuman Knocking on heaven's door. Mama take this badge from me. Iya. I can't use it anymore. Gampang banget kan. Itu kayaknya cuma 1, 5, 4. Nah, saya nggak tahu itu 1, 5, 4. Saya taunya iya. ya kuncinya chord yang basic aja, misalnya G, Habis itu ke D, terus C atau E minor. ya A minor atau ya gitulah. Terus kemudian ya begitu, saya nggak ada latar belakang pendidikan musik, dan nggak pengen juga dulu, nggak ada anak-anak di zaman kami itu yang aku pengen jadi artis. Kalau anak sekarang kan udah kayak gitu. Cuman Betul. karena memang mau dong om jadi artis om, nggak ada kayak gitu. nggak ada tiba-tiba bisa kenalan, ada sosial media tiba-tiba enak banget zaman sekarang ya, tiba-tiba ya kebayang gitu gue DM siapa, misalnya dulu gue masih kecil gitu, terus nge-DM katakanlah siapa lah, Mas Faris gitu. Iya. Halo Mas Bro, loh siapa gua gitu. Orang udah beda, udah nggak sakral lagi gitu. Kalau sekarang banyak yang DM Mas Hendy kayak, Mas Bro, Kadang ya lumayan lah gitu ya. minta jadi artis, ngajak collab gitu ya. Karena saya tuh nggak begitu, jadi kalau lihat gitu tuh suka bingung gitu, karena saya nggak begitu gitu. Oh iya. Kalau saya begitu is okay, tapi saya nggak begitu kadang-kadang. Wow. Tapi ya begitulah kenyataannya, realitanya saat ini. Ya udah, dinikmatin aja, ya kan. Kalau Mas Hendy ini kan ini dari tadi ceritanya kan apa ya, kayak walk down the memory lane ya, napak tilas lah. Saya penasaran sih karena mungkin umur masih 33 sekarang gitu ya, sementara Mas Hendy udah 3. Mas 33? Iya 33. Wow, muda banget ya. Wow. Nah buat yang 50 bilangnya muda banget nih. Coba pengen tahu deh, ketika udah berkarir yang kayak setengah hidupnya berkarir dan udah 50 tahun juga gitu ya, sering kayak ada kangen gak sih dengan masa dulu gitu? Kalau misalnya mau di compare gitu ya, lebih seru mana nih? Lebih seru sekarang sih. Oh iya serius ya? Iya. Soalnya biasanya kalau yang udah, Karena lu gak punya duit, sekarang punya duit. Oh gitu. Ya kan? Karena dulu gak punya anak, sekarang punya anak udah beberapa tahun, anak udah gede-gede, dan untuk ngapa-ngapainnya saya lebih gampang. Maksudnya sekarang ya alhamdulillah begituan semua lebih mudah, karena ya uang bukanlah segalanya, cuman uang itu adalah yang memudahkan banyak hal ya. Ya tiba-tiba aku mau jalan, aku pengen tahu musik di mana nih. Katakanlah Argentina gitu. Wah kayak apa sih, Buenos Aires. Berangkat Aja. Ya kan? Iya. Coba dulu. Wah besar mana ya, aduh. Ada temen kayak. Terus pesawatnya berapa nih? Coba misalnya saat masih tinggal di Berlin gitu, misalnya mau ke Barcelona lah. Wah ada temen gak Barcelona, di email dulu nih. Wah halo, apa kabar lu? Terus San, lu mau stay sini, stay aja ya kan cari tempat teman gitu. Kalau sekarang kan ya udah gue bayar hotel lah. Iya. Terus ya mau kemana, ada yang jagain, ada duitnya nih gitu. Nggak bisa dibohongin. Bukan gue nggak ngedewain duit ya. Mani bukan dewaku, tapi uang memudahkan aku untuk melakukan banyak hal gitu loh. Oh, oke. Wujudkan impian juga, ya itu kan juga bayar. Gue demen nih yang kayak gini nih, ngobrolannya realistis. Karena apa ya Mas ya, ketika kita ngobrol sebagai sesama musisi, sesama seniman gitu ya, terkadang kita membahas sesuatu yang
building dreams gitu ya. Tapi mungkin karena masih muda kayak tanggungannya belum ada gitu ya. Jadi kadang kayak selain di program ini atau ngobrol lain gitu, gue banyak ngerasa kayak kalau ngobrol sama musisi tuh kita lebih mengedepankan mimpi gitu loh. Tapi belum kepentok realita. Nah ini realita nih. Udah mulai anget nih, realita nih apa? Mimpi itu pakai duit guys. Mimpi itu dibayar gitu. Mimpi itu nggak gratis. Even kita misalnya nggak punya uangnya pun kita bayarnya pakai waktu ya, waktu pakai tenaga gitu. Tapi dulu gini, saya juga nggak punya duit dulu loh waktu awal berkarir. Terus ya saya kan ngamen lama, jadi ngamennya di dalam MRT itu, dalam subway train itu. Jadi nggak cuman sebulan, nggak cuman 1 tahun, nggak cuma 5 tahun, ya 13 tahun saya ngamen sendirian. Hah? Iya. Di mana? Di Berlin Hamburg. Nggak ada yang tahu. I was the only Asian guy. The only Asian guy. Gak ada lagi itu, tanya. Ada izin license gitu nggak ada? Berarti ya, kalau tiba-tiba diusir ya belaga. Ya minta maaf aja, habis itu masuk lagi aja. So bandel aja. Tapi gue gak, yang penting ya sedikit lah, rebel dikit. Cuman gue gak mencuri, gue gak korupsi, gue gak nyolong duit orang, ya gak? So, the only Asian guy yang busking. Yes. Di Berlin. Yes. 13 years sebelum 2008. Sebelum ketahuan itu. Sebelum yang waktu kemudian pas saya ikuti TV aja udah pecah terus. Ya masih karena juga. Ya karena keadaannya memang realitanya ya nggak punya duit. Ya terus kan ada, wah gue udah masuk TV nih, nggak boleh gue masuk. Gue gengsi dong gini. The fuck man? Sorry. Ya nggak apa-apa. So ya kalau emang nggak punya duit, ya gue mendingan banyak duit daripada lo gaya. Daripada lo bergaya-gaya lo nggak punya duit. Gue mendingan biasa-biasa aja tapi gue punya duit daripada lo gaya tapi duit kulkas lo kosong gitu lo. Dompet lo kosong. Berarti dulu ngamen zaman gaya yang dulu yang pakai apa, dulu kan Mas Hendy suka pakai apa sih yang kayak sial di ini. Masa ya? Zaman dulu 2008 kan gayanya begitu, pakai sial tuh. Terus gitar gitu. Kayak gitu. Ya karena lebih sering di Berlin kali, dulu masih bawa dingin di Jerman kali. Pas di sini panas juga. Dulu awal-awal begitu gayanya. Cuman kadang-kadang memang sial itu juga bisa untuk melindungi biar leher kita hangat, karena memang itu berfungsi banget untuk apa ya, untuk menjaga suara, biar nggak masuk angin. Tapi 13 tahun ngamen dan nggak nyerah-nyerah, sampai akhirnya ketemu jalan dan sampai sekarang ya, maksudnya sampai mau kemana tinggal jalan. Dan itu emang dasar ajaran dari keluarga apa sih Mas yang bikin, atau dari mana? Karena kan perseverance itu kan doesn't come begitu aja gitu. Kayak ketika kita giat, ketika kita mau stay 13 tahun, maksudnya umumnya di tahun ketiga mah udah fuck this shit, gue pulang anjir. Pulang ke tanah air mama gitu kan. Ini 13 tahun maksudnya perseverance-nya itu who taught you that? Maksudnya iya. Gak ada yang ngajarin, cuman karena saya waktu intinya I love what I did gitu. I love what I do gitu. Karena itulah yang saya paling cintai, yang saya the thing that I love mostly to do. Jadi musik, jadi nggak ada jalannya. Ada orang ngomong sampai ada lu temen dekat ya cewek, San lo kalau misalnya gagal nggak berhasil di musik, lo ini aja gini. Nggak, gue bilang music or die, gue music or die. Dan karena juga jadi banyak teman-teman itu yang juga jatuhnya pekerja seniman musik di Berlin ya, di Jerman. Lebih banyak yang lebih senior dari saya, dan mereka udah cukup established di Berlin dan di sekitar mungkin di Jerman lah ya. Si beberapa musisi ada orang dari Senegal, terus dari Amerika Latin, dari Chile,
dari Polandia. Tiap ketemu kita, mereka banyak lebih tua dari saya kan. Terus kita tiba-tiba kalau summer kadang atau di mana terus saya lagi ngamen tiba-tiba, "Woi Sandi," terus nongol gitu kan. Duduk ngopi atau ngebir. Apa kabar lu gini-gini. Terus banyak yang ngomong ke saya, "Sandi, don't give up. Sandi, it's just a matter of time. I believe in you." So, ini orang-orang keren yang bilang sama saya. Terus ya udah, ngapain gue mesti give up? Karena terus di dalam kehidupan, ketika saya menjalani kehidupan itu, memang saya ya jatuhnya emang bokek ya, gak ada uang tutup lubang gitu, nggak bisa nabung uang mungkin. Tapi bisa juga misalnya saya beli tiket dari ngamen tuh, saya bisa pulang ke Indonesia, saya beli tiket pesawat, saya bisa liburan ke Bali itu dari ngamen. Tapi saya juga bukan ngamen aja kan, jadi saya punya project yang main di cafe juga, yang ada apa ya, jadi di book lah gitu, cuman bukan regular gitu ya. Terus kemudian saya punya project sendiri yang mana itu karya-karya saya sendiri gitu loh. Ada karya sendiri, ada band yang istilahnya top 40, ada yang akustikan, nyanyi-nyanyi coveran juga. Nah terus ngamen sendirian ini. Oh, berarti jadi kumpulin duitnya lumayan. Berarti dulu di Berlin lumayan ini juga ya, udah kayak Akam sih ya. Habis. Hah? Habis. Orang Indo bisa-bisanya bikin 4 project terus ini semua. Akam sih banget gue di Berlin. Itu emang sampai sekarang masih fasih untuk ngobrol. Masih, karena saya memang kan saya pegang PR Jerman. Oh, PR itu tuh retain ya, tidak akan hilang meskipun udah lama nggak di sana ya? Enggak, kalau kita harus maintain tapi. Jadi setiap tahun tuh intinya gini, kita nggak boleh, bila kita meninggalkan Germany tidak boleh lebih lama dari 6 bulan. Jadi sebelum jatuh tempo 6 bulan harus pulang. Walaupun sehari 2 hari, habis itu balik lagi ke mana, terbang lagi kemana, terserah. Berarti setiap tahun sejak 2008 itu saya selalu pulang 2 kali sampai sekarang. Pulang pergi terus gitu. Eropa. Iya, daripada saya beli Toyota Alphard, rumah-rumah gede, mendingan gue menambah ilmu. Gue pulang jalan-jalan, dapat get inspired or around the world. Dari 2008 sampai sekarang selalu pelesiran, selalu bolak-balik gitu ya. Tapi waktu pas Covid gimana tuh Mas kemarin? Pas Covid itu pas awal ditutup kan, ditutup. Tapi karena memang saya jatuhnya ya warga Berlin, ya saya boleh masuk. Saya harus pulang. Oh tetap boleh? Ketika jadi awalnya kan ditutup tuh lockdown. Kemudian bulan apa gitu dibuka. Nah pas sebelum jatuh tempo 6 bulan tuh, pas berapa udah mau habis, untung dibuka. Ya terus saya pulang. Emang udah jalan ya berarti. Tapi kalau misalnya pun itu ya saya akan, ya itu kan itu hak saya. Jadi saya punya hak dan saya bisa klaim itu di pemerintah Jerman. Ya saya harus pulang. Saya nggak mau ini saya green card saya angus gitu. Wah, tapi kalau semenjak udah family itu jadinya ngajak keluarga juga atau tetap sendiri atau tetap? Berhubung 2016 udah bercerai dan saya duda rental. Kirain duda keren. Duda rental. Kalau kata Ardito parah tuh. Dia duren apa duda rental. Ardito parah tuh. Kirain rennya tuh keren loh. Tadi gue bilang keren, Dito bilang rental. Ya udah, nggak apa deh. Oh jadi emang apa namanya intinya selalu bolak-balik ke Jerman sampai sekarang ya. Oke. Buat refreshing, get inspired. Terus nggak cuma ke Jerman aja kan, saya bisa ke negara Eropa yang lain kan saya bisa. Jadi karena visanya kan EU. Dan saya bisa, kalau mau nih, saya bisa, misalnya saya tour, katakanlah di mana, di Prancis, ya udah saya tinggal masuk ke Prancis. Itu visa saya bisa kerja. Itulah benefitsnya saya mempunyai dan saya mempertahankan green card saya itu. Oh, jadi, visanya pun visa kerja ya? Iya, green card itu. Oke. Saya pun bisa bikin PT di Eropa. Oh gitu. Kalau mau dicabangin bisa. Tapi belum dilakukan atau udah dilakukan? Oke. Wah ini menarik banget ya.
Tapi kalau misalnya lagi pas ke Eropa gitu, ke Jerman gitu, itu selalu lama gitu, selalu Enggak. kayak 2 minggu, 3 minggu, sebulan gitu atau? Terakhir itu paling lama pernah 2021 kalau nggak salah, karena ada job waktu itu jadi juri di acara All Together Now. Jadi di acara TV saya jadi salah satu jadi jurinya. Itu acaranya All Together Now itu asalnya franchise dari UK kalau nggak salah. Terus Oke. All Together Now Italia 2019, kemarin yang juara orang Indonesia tuh Eki, atau Eki Cahyadi siapa gitu. Oh, oke. Dia juara tuh di Italia tuh orang Indonesia tuh. Sekarang dia berkarir nyanyi bahasa Itali. Itu harus diangkat juga itu, pahlawan juga tuh. Eki Eki siapa Cahyadi, namanya? Eki Cahyadi, lihat deh. Boleh deh. Tapi sekarang tinggalnya di? Dia tinggal di Itali karena istrinya orang Itali. Wow. Keren itu orang. Wow. Nyanyi bahasa Itali lagi. Nggak ada. Asia yang lain juga nggak ada nyanyi bahasa Itali. Orang Indonesia doang. Dari China nggak ada, dari Korea nggak ada, Eki dari Jepang nggak ada. pengamen jalanan sukses. Philip tuh. Oh, sama ini berarti sama ngamen jalanan juga dulu ya? Mirip sama saya. Cuman dulu dia sebelum nikah sama istrinya, dia regular di sini deh, vokalis di band regularan di sini. Oh gitu. Emang keren tuh orang. Fighter. Keren. Dan ini harus diangkat karena belum ada sejarahnya orang Indonesia yang berkarir di Itali pakai bahasa Itali. Harus bangga orang Indonesia tuh. Saya aja di Jerman nyanyi bahasa Jerman kan nggak ada. Ya orang Indonesia sering lupa yang begitu tuh. Itu padahal tuh pahlawan semua tuh. Membawa bangga bangsa Indonesia dan bangsa Asia sebenarnya. Iya. Harusnya jangan lihat sebelah mata kayak gitu. Karena kalau cuma bahasa Inggris saya mah biasa. Betul. Kalau orang Asia ngomong bahasa Jerman, nyanyi bahasa Jerman. Orang Asia, ya orang kita nyanyi bahasa Italia nggak ada bro. Itu harusnya disupport tuh sama negara tuh. Sama ngomongin di support mah. Iya, sama the whole nation gitu. Nggak mungkin bukan negara, ada orang yang mungkin ya ikut bangga lah gitu. Minimal diberitakan ya. Di apalagi kalau dia udah berhasil merilis. Berarti di sana dia sekarang reguleran itu atau dia merilis karya Dia karya sendiri dan kemudian ya dia masuk industri musik Italia kayaknya, maksudnya Italian. Jangan-jangan udah masuk kayak macam Universal Italy gitu ya. Ntar lagi masuk mungkin. Karena dia memang ya dia dengan dia memenangkan All Together Now 2019 itu dia jadi perhatian di negara Italia kan. Dan saya tahu, saya tinggal di Eropa ya sampai sekarang 31 tahunan ya. Dan image mereka untuk kayak kita nih orang-orang sipit, sorry nih bukan apa-apa ya. Buat mereka what? You guys singing? Nah, nggak masuk akal buat dia. Asian. Nggak masuk akal buat dia. Kalau agak coklat muka Latino dikit masih masuk akal lah. Nah ini nih dia nih. Karena begitulah, it's racism juga sih sebenarnya. Itu racism. Cuman paling parah pernah dapat perlakuan racism apa tuh di Eropa? Enggak sih, cuman itu aja kayak gitu-gitu. Karena ya light racism. Cuman intinya ya kita dikecilin. Cuman karena memang pada kenyataannya sejarah musik modern music ini ya punya westernnya. Either lo white or black di Grammy, kecuali lo kayak ya misalnya Anderson .Paak, mamanya orang Korea. Kalau dia lebih if he would look more Asian, dia nggak bisa kayak ini karena he look more black than Asian. More black. Bruno Mars juga mamanya orang Filipina. Kalau dia agak Latino kan, ya emang begitu. Kalau enggak, karena dulu saya pernah di Jerman, ada teman mau memperkenalkan saya sama ada A&R manager dari record label gitu. Terus saya bilang oke deh, wah makasih banget nih lu mau kenalin gue, ada teman saya cewek nih. Terus oke kita ketemu lagi setelah beberapa hari ketemuan, terus saya nanya kan. Terus so gimana? Hasan sorry banget nih, dia teman gue ini yang A&R manager, dia nanya ke gue. Kan gue kasih tahu bahwa
gue punya teman singer songwriter, dan gue cerita tentang lo, dia bilang gitu lo. Terus gue punya teman keren banget nyanyi bla. Terus si NRI nanya, oh gitu, boleh gue tahu Sandi ini ngerasnya apa? Itu tahun 2005, 2004, 2005. Tapi mungkin zaman udah berubah ya. Pada saat itu begitu. Terus is there a vice? Ya, apakah dia white, oder schwarz, oder mulata, Latino? Nein, Sandi ist Asiaten. Oh, schade. Asiaten haben keine Chance. Oh, sorry. Asian don't have any chance. Oh, in music industry. Asian kalau sana tuh selalu oriental ya. Kan India orang Asia juga, orang Iran orang Asia juga, orang Yordania Asia juga. Ya. Bangladesh tuh Asia juga. Cuman kita lebih identik Asia tuh yang kayak kita gini lah. Chinese, Japanese, Korean, Vietnamese, Thais, whatever. Malaysian, Indonesian. So, terus ya udah. Ternyata 2019 juara The Voice of Germany, Audi Emanuel atau Claudia Emanuel, orang Indonesia. Iya. Sama kayak kita. Nah, zaman berubah kan, gua nggak tahu karena betul. Mungkin pada saat akhir-akhir ini zaman baru ekonomi Asia nih. Nah, gua sekalian ngerangkul Asia juga deh. Politik. It's all about politik. Tapi dulu seperti itu kenyataannya. Sakit nggak lo digituin? Gue, shit. Ya kayak Bruce Lee aja dulu. Bruce Lee dulu kurang keren apa dia punya acting keren, terus kemudian dia martial bisa arts. Tapi selalu dapat peran pembantu terus ya, bukan main actor gitu. Terus dia nulis skrip kungfu itu, kemudian yang main terus dicuri kan skripnya atau entah gimana, jadinya yang main si David Carradine itu sebenarnya harusnya si Bruce Lee. Dan zaman dulu Hollywood kan kalau misalnya ada orang Asia pasti orang bule di semir-semir gitu, bukan, dia nggak panggil orang Asia yang aslinya orang Asia. Sekarang-sekarangnya baru, cuman ya karena terus kemudian ya sekarang ini Rich Brian, ada Nicky Zevanya segala macem itu, terus ada siapa lagi tuh, udah lumayan, udah beda lah sekarang. Tapi dulu ya racism. Oke. Walaupun sekarang juga masih ada. Tapi nggak ada rencana untuk mau, kan sekarang kan bisa dibilang karirnya Mas Sandi ini benar-benar hatam nih di Indonesia ya. Dan baik itu off air, baik itu lagu. Oh ya, ngomong-ngomong lagu nih, mungkin ada pertanyaan mau nanya juga nih ya. Royalty gimana Mas? Royalty lagu-lagu aman? Royalty lagu-lagu aman sih. Aman ya berarti ya. Wah ini nih, ini jawaban yang menyegarkan ya. Soalnya kalau kita nanya royalti di musisi baru mungkin sangat limited ke yang benar-benar baru meletek dan benar-benar baru ya. Nah yang saya selalu penasaran tuh yang udah senior lah, kayak Mas Sandi gitu. Berarti memang royalti yang Mas Sandi dapatkan dari lagu sesuai dengan yang Mas Sandi expect juga? Ya sampai saat ini sih intinya ya apa ya, dari misalnya dari hitung-hitungan dari digital, yang mau saya sebutkan misalnya YouTube, Spotify, ya oke aja sih. So mungkin saya harus cek lagi. Cuman intinya saya nggak terlalu kayaknya fokus banget sama begituan gitu. Penting ya, cuman udahlah ya. Tapi ya dapat lah. Cuman ya mungkin nggak tahu, saya belum ngecek lagi nih. Soalnya saya penasaran gini. Kita kan pasti ada, badan ini suatu hari akan ada capeknya ya. Baik itu manggung, baik itu tour gitu misalnya, baik itu macam-macam gitu. Berarti kan eventually ini menurut pandangan banyak sekali musisi juga gitu ya, eventually kita harus bisa hidup dari karya. Apalagi kan Mas Sandi juga nulis ya. Jadi kan apalagi Malam Biru tulis sendiri juga, itu kan your biggest hit lah gitu, one of your biggest hit. Sebenarnya kalau untuk sekarang, misalnya setelah hari ini Mas Sandi udah nggak bisa off air lagi nih, nggak boleh off air lagi lah misalnya, nih hypothetically aja, ya. Bisa hidup dari karya royalti doang? Udah bisa belum? Nggak tahu deh, kayaknya nggak bisa sih. Cuman intinya ya harus nggak bisa bersikeras juga, kita harus tetap lemesin kan. Intinya ya udah ikutin
Sekarang punya duit berapa ya udah intinya ya kalau misalnya ya mungkin I don't know, mungkin buka usaha di bidang architectural designing or whatever. Terus mungkin buka warung soto terus ujungnya ada tempat akustikan. So, Berarti dari royalti atau dari digital aja itu tetap harus do something more ya untuk bisa saat ini make sense. iyalah. Ya namanya juga Indonesia ya intinya kan kita punya sistem kayak gitu kan baru loh. Maksudnya Iya. sekarang industri musik juga baru berapa sih 20 tahun lalu. 20 itu tahun 2019 95 itu aja masih berantakan. 98 awal 2000-an lah mungkin ada sistem manajemen yang bagus terus, ya sekarang kita lagi memang menuju ke sana kan apa namanya ke sistem yang baik lah gitu ya yang proper yang mana bisa menopang para pegiat seninya juga gitu kan kalau dulu ya apa namanya ya kita masih baru lah intinya kalau di yang mungkin saya nggak terlalu banyak tahu mungkin yang saya tahu di Jerman mungkin industri musik Jerman itu mungkin entertain ya karena mereka kan selalu apa namanya well organized ya Iya. well organized ya terus jarang orang rakus bro Oh gitu. Jerman. Maaf nih gue gak banding-bandingin sorry banding-bandingin lagi tapi kalau bandingin orang yang baik dan buruk boleh kan Boleh. ya banyak orang kaya tapi nggak rakus bro sayangnya di sini banyak banget orang rakus. Oke. Sorry udah kali cukup kali Iya. mau udah kaya udah mau apa lagi sih Iya. sampai ngambil hak orang lain juga gitu loh kalau ya nggak tahu ya karena kita terbiasa gitu nggak bandingin lagi gitu waktu dibayarin tuh gue gak punya duit loh maksudnya kadang kita mau happy ya udah beli makanan nongkrong di taman ya sama teman-teman gitaran apalagi nggak perlu gue pergi ke mall terus pergi ke ini yang harus yang lusus segala macem tuh kan kayaknya di sini culture itu kayaknya juga baru awal-awal 90-an tuh Betul. ya kan waktu gue 92 itu waktu gue SMA belum ada tuh kita dulu kalau SMA nih misalnya madol nih jalan ke Jalan Jaksa aja kayak sama rame mobil. Dulu udah zaman bule, udah banyak bule belum sih? Udah banyak. Udah. Makanya suka orang sana, ya kan? Padahal dari Duren 3 nih. Kan SMA di perguruan Cikini Duren 3. Serius di Percik? Berarti dulu enggak, tapi musik kan itu ada musik. Bukan. Oh bukan ya belum ada SMM ya? Oh belum ada SMM. Baru SMA dulu. Okay. Tapi SMA kan tadinya memang di Cikini terus pindah kapan ya tahun awal 90-an kalau nggak salah. Nah, gue SMP tapi di SMP 12 di Wijaya di Panglima Polim. Terus anak Jaksel dari dulu ya. Asli Jaksel banget gue. Anak Senopati bro. Masih 2 jalur tuh. Anak Jaksel ini Blok S. dulu nih. Ini certified Jaksel nih. Terus gini. Tadi gue mau apa nih mas? Tadi dari SMP 12. Terus lagi madol. Madol ke Jalan Jaksa ya. Ya dulu gak ada gitu kita terus ngafe yuk gak ada bro. Ngafe apaan ngafe? Ngopi-ngopi. What? Beneran deh. Itu gue inget banget nih. Jalan ini pulang nih. Pulang sekolah. Paling ke rumah temen. Ke rumah teman ya geng kita lah gitu ya di kelas. Habis itu kita gitaran di rumahnya dia. Nonton film juga nggak ngapain dia ngerokok ya, main basket di rumahnya ya di rumahnya dia tuh terus main gitar nyanyi wah lagu ini itu yang inget gue kan HP kan nggak ada ya kan terus
Ngopi, emang kita ngopi? Enggak. Makan Indomie ya. Makan mie instan gitu maksudnya. Nggak apa-apa. Habis itu paling dikasih makan sama maksudnya, makan, terus makan terus habis itu sorenya pulang. Itu kalau malam minggu nih, teman-teman ya kita dulu mana ada gue pacaran tuh SMP SMA baru kelas 3 tapi itu juga malu-malu gitu paling depan rumah teras habis itu pulang ya dah gitu aja. Oh. Terus habis itu jalannya sama cowok nonton bioskop sama cowok rame-rame. Waktu itu berarti zamannya film aktor tuh zamannya Ongki ya. Ongki Alexander ya. Catatan si Boy. Iya dia di atasnya nih. Oh berarti tapi di tahun itu lagi kira-kira hype itu ya. Iya. Yang dibahas kalau kan kalau anak SMA zaman sekarang bahasnya Dilan. Iya. Kalau zaman sendiri Boy. Boy itu dulu sosok keren nih. Celo Mas Boy gitu kan. Ya kan dia ngomongnya Celo Mas Boy. Pokoknya yang sosok yang bawa mobil, rokok sambil nyatet-nyatet. Bener tuh. Oh, banyak iya. tuh zaman dulu tuh. Mobil ceper-ceperin. Oh iya, my god. Iya. Yang peleknya putih. Habis. Oke. Ini nih. Soalnya kemarin iseng sih nonton Netflix kan nonton Catatan si Boy kan. Oh kaget juga ngeliat. Oh ini masa mudanya anak 80-an gitu. Maksudnya apa ya yang sore-sore apa namanya nggak pakai baju ngerokok nulis terus apa namanya datang ke rumah cewek pamitan sama ibunya di depan kayak gitu kan itu zaman dulu mah sekarang mah ketemu cewek pacaran ya ketemunya di mall langsung ketemu di sini jam segini atau nggak gue jemput gitu nggak ada tuh yang virtu yang kayak dulu ya berarti dulu Boy itu sosok keren ya dulu ya Boy ya tapi itu pada saat itu gue SMP kayaknya deh itu yang anak-anak SMA-nya tuh gue masih agak kecilan terus pas SMA itu apa ya tahun 90 ya mungkin itu juga mungkin agak Boy 2, Boy 3 itu kali ya. Lawak-lawakannya si Kendi masih nyambung sih. Iya. Oh ya, by the way, sebentar lagi udah mau Java Jazz nih. Mas Hendy kan bakal jadi salah satu line up-nya ya. Ya. Bakal ada surprise gak di Java Jazz tahun ini? Saya udah persiapkan surprise ini jadi ada konsep baru dan memang lebih saya akan main tampil dengan jagoan-jagoan jazz muda nih yang mana saya suka banget sama mereka terus saya didukung dengan oleh musisi-musisi jazz muda nih yang saat ini sering main sama berkeliaran sama jagoan-jagoan deh terus konsepnya lebih nge-jazz sih ini. Oke. Iya. Jazz standards-nya berarti ada. Lebih ya. Oke. Jazz standards jadi bukan jazz standards intinya lagu-lagu semuanya tapi semuanya kita rearrange ke swing. Swing. Wah, itu dia nih. Itu dia. One, two, pasti begitu ya. Nah, jadi bukan lagu yang memang jazz tapi lagu yang ada yang lagu hard rock kita bikin swing. Oh luar biasa banget. Berarti formatnya pasti ada double bass ya? Iya pakai kontra. Ada ini juga brass section juga? Kita pakai cuman ada trumpetis aja. Oh satu aja. Oke. Dan untuk secara penampilan Mas Hendy di Java Jazz ini sebenarnya ini yang keberapa sih? Ya? Kalau dari pertama kali diundang ke Java Jazz? Pertama kali 2010, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kayaknya ke-8 mungkin nih. 16. Habis itu 17 tuh 17 kayak collab gitu loh Mas. Kayak rame-rame. 18. Sering sih, cuman yang terakhir itu saya sendiri itu sampai 2015 kalau nggak salah. Nah itu dia, setahu saya jarang loh. 2015. Itu mungkin abis. Selama itu sama Trio Lestari ya? Selama itu either sama Trio Lestari atau sama misalnya
Waktu itu pernah sama Yamaha All Star apa Yamaha Oh, Institute oke. Music ya atau apa gitu Berarti lupa sama saya. Isian ya? Hah? Sama Isian juga. Sama Isyana mungkin ya. Lupa. Yamaha kan dia Oh iya, Yamaha iya, juga. mungkin ya ya. Itu kapan ya? Tahu 2018 apa 17 tuh lupa sih. Berarti yang kali ini bukan sama Trio Lestari ya? Bukan saya sendiri. Oh, Iya. oke. Dan saya namakan band saya proyek ini Sandy Sondoro and the Jazz Waras. Tadi kan karena kenapa Jazz Waras orang mikirnya kok Jazz Waras. No. Maksud saya adalah The Jawara. Oh, The Jawaras. Jadi cuma Jazz Waras. bukan Jazz Waras ya, tapi Bukan. Jawaras. Jawara. Gitu. Ini bakal bawain, kan sekarang lagi zamannya juga nih musisi bawain album pertama atau bawain single pertama gitu kayak di beberapa acara festival ya. Yang kali ini nih lebih ke setlistnya yang top hit atau yang apa nih setlistnya? Kali ini yang orang karena kadang kepikir orang-orang pengennya kan di sini pengennya terhibur ya. Iya. Bingung juga kadang-kadang. Ntar jadi mikir malas juga. Intinya gue malas untuk bawa orang mikir lah. Kita happy aja lah. Wih, Heeh. persiapannya udah beres semua latihan. Belum beres banget. Besok kita akan latihan lagi. Karena minggu depan bukan minggu depan, hari Minggu besok. Boleh sebutin gak nih? Iya. Kita akan tampil di Gede Bage Jazz Festival di Bandung. Tanggal 12 Mei. Dengan band yang sama dengan format sama sekalian. Java Jazz. Nah, dengan Road Jazz to ini. Yoi. Road to Java Jazz ya. Jadi besok sekalian juga kita latihan untuk 2 event itu. What kind of person Mas Sandy ketika latihan? Hah? Yang killer gitu kah, yang kayak gampang marah atau Enggak. atau yang santai aja lah gitu? Wah susah juga sih. Tipe orang kayak apa sih Mas ketika latihan? Gue sih santai sih, cuman ya sebaiknya ditanyakan kepada musisi-musisi gue gimana gitu, gue gak tahu. Cuman kayaknya sih gue nyantai sih, kocak-kocak aja. Dan saya juga kalau latihan tuh juga intinya sih benar-benar gaspol ya, maksudnya nyanyi juga. Oh harus- latihan aja all out gitu ya? Kan biasa orang latihan kayak keluarin 30-50% suaranya aja biar nge-save gitu. Kalau Mas ini selalu teriak Biasanya gitu? apalagi kalau wah saya nikmat nih musiknya. Terus lagi in tongs gitu ya. Wah asik nih bandnya, sedap banget soundnya, udah kayaknya asik gitu. Karena dimana biasanya kan kita ya makanya saya nggak pernah sarankan untuk latihan besoknya terus manggung gitu. Oh Jadi, selalu harus ada break ya? Paling nggak latihan, saya hari ini latihan besok kosong terus tidur lah gitu. Power kan kalau buat, soalnya kuncinya adalah di tidur bro. Wah, vokalis ya. Iya. Nggak Kalau ada musisi lagi. beda mungkin nih. Ini power dari dalam tubuh kita soalnya. Itu nopang banget kalau fit. Ini last topic nih. Dari tadi kita nggak ngomongin spesifik ke jazz nih. Karena ya saya lebih pengen tahu dari seorang personalnya Mas Sandy lah. Ya. Tapi do you call yourself a jazz musician? Oh enggak. Saya society musician aja. Society musician. Ini musisi. Ya saya penyanyi aja. Penyanyi, penulis lagu, record producer, architect, designer. Ya itu aja sih. Berarti memang tidak secara declare memang tidak specified ke jazz gitu ya. Enggak, saya suka semua genre, all kinds of music genres saya suka. Saya nggak membatasi, even kalau ya saya melalui beberapa fase dari kecil sih dulu sih. Ya awal saya suka Michael Jackson, kemudian soul music, terus The Beatles, pop rock, bahkan heavy metal, speed metal, thrash metal. Wah, thrash metal juga. Ya kayak ya apalah ya. Ya Testament zaman dulu, apalagi maybe Creator, Sepultura walaupun enggak ini. Buset, Sepultura juga. Iya. Anthrax. Terus saya suka semua genres of music. World music saya suka juga.
Dari kemudian di world music itu saya mungkin berkembangnya pas di Eropa kali, pas saya tinggal karena world music di Germany itu mendapat tempat yang diapresiasi banget. Di sana tuh bisa ngisi world music tuh bisa ngisi I don't know 5.000 10.000 penonton loh. Oke. Beda banget ya kalau di sini di Bali paling di Di kafe-kafe. Iya di sini respectnya sama bule. Bulenya respectnya sama orang Afrika. Bingung. Kita nggak respect sama orang Afrika karena ya nggak tahu kenapa ya, mungkin kita kadang-kadang nih jujur nih kita selalu melihat casing sih. Casingnya yang keren aja gitu. Iya. Ya kan? Kalau lebih senang John Mayer karena selain jago ya, karena John Mayer ganteng sih gitu. Iya. Ya kan? Daripada milih yang agak hitam ini, tapi nggak terlalu rasis sebenarnya. Kalau gue sih, gue cewek mau yang hitam, mau yang yellow, brown, white, asal asik aja dan dia baik. So let's go together. So karena mungkin ya gue pernah jadi minoritas ya. Gue udah jarang jadi minoritas gitu kan. Hidup gue gak selalu jadi mayoritas. Susah kalau orang gak pernah jadi minoritas sepanjang hidupnya jadi mayoritas terus gitu. Jadi terus gak pernah ya mungkin gak ada kesempatan mungkin. Tapi ada juga yang punya kesempatan tapi mereka tetap gak mau gitu, tetap ignoran. So tapi itu pilihan. Respect aja. Tapi itu bukan pilihan saya. So for me all colors matter. Wah. Yeah. Itu adalah sebuah closure yang mantep banget nih dari Mas Sandy Sundoro. Gue masih belum kebiasa karena di media Sandoro loh. Enggak, tapi kalau udah nyangkut di otak gitu. Enggak, tapi kalau Mas bilang Sandy Sundoro juga gak apa-apa karena ya sejak berkarir di musik jadi namanya Sandy Sundoro. Iya. Gak apa. Terima kasih udah sharing bersama Indo Music Gram di Indo Music Talk, dan tentunya kita semua menyambut acara Java Jazz. Kita mau nonton juga. Sama-sama nanti. Mas Chris. Semoga sukses. Mas Christian ya? Yoi. Sip, Christian Bong. Betul. Siap. Semoga sukses di panggung ini dan juga tadi di Gede Bage. Bukan dan Bong juga... yang... Bukan. Sampai jumpa. Bongki. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Yeah.